Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu kembali di podcast kita, podcast Iman. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau Bapak Ustadz Sapardi selaku pengawas di BMT kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sehat Mas Said? Alhamdulillah Alhamdulillah. kabarnya. Yeah. Ustadz sendiri gimana nih kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, ini walaupun mungkin agak sedikit flu ini. Iya, musim sepertinya Ustadz ya, Iya, karena iya. pancaroba mungkin dan cuacanya Iya. memang kurang begitu nyaman Iya, sepertinya Ustadz. sudah berapa hari ini kelihatan flu ini. Sebelumnya terima kasih Ustadz ini sudah diluangkan waktu untuk kita Ya, di sela-sela sama-sama. kesibukan panjenengan masih bisa menyempatkan waktu untuk kita ya ngobrol santai di sini, diskusi kecil seperti itu Ustadz. Insya Allah. Ya. Oke, untuk kali ini kita mungkin akan sedikit membahas tentang apa Ustadz yang mungkin kita bicarakan itu Ustadz. Ada suatu hal yang sebenarnya menarik yang terlewatkan, itu terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Walaupun mungkin itu udah lewat beberapa hari yang lalu, tetapi sebenarnya ada Hikmah yang bisa hikmah kita yang ambil harus ya, kita Ustadz. ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yang hari ini banyak umat Islam yang belum bisa mengambil hikmah dari Isra Mi'raj itu sendiri. Oke, mungkin sebelum jauh Ustadz, Isra Mi'raj itu bisa digambarkan atau diberikan garis merahnya atau benang merahnya seperti Ustadz. Isra Mi'raj itu yang bagaimana begitu Ustadz? Iya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini kan ini diawali dari apa namanya, ketika Rasulullah SAW itu kan sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini kan ditinggal dua orang yang sangat dicintainya. Pertama itu adalah paman Abu Thalib, kedua Paman Nabi ya Ustadz. paman Nabi ya. Kemudian yang kedua istri beliau, Ibunda Khadijah binti Khuwailid itu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dakwah beliau, ini kan betul-betul dari keluarga, istri itu sangat membackup, sangat support terhadap dakwah Rasulullah. Begitu juga dengan paman Rasulullah Abu Thalib ini. Walaupun sangat mensupport pada akhirnya pamannya ini meninggal dalam keadaan kekafiran, tetapi masa hidupnya betul-betul mensupport dakwah Nabi. keponakannya itu ya. Jadi, nah ini sehingga ketika apa namanya ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istrinya yang sangat support itu, sangat mendukung itu, ini apa namanya membuat Rasulullah SAW juga merasakan kesedihan yang luar biasa ya. Ini termasuk disebut dengan tahun kesedihan kan ya, tahun kesedihan, sehingga Rasulullah SAW mengalami sedih yang pada akhirnya kemudian inilah nanti kemudian akan menjadi titik awal itu Rasulullah SAW itu dipanggil oleh dengan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita Ustadz sudah menyampaikan ya sedikit gambaran mengenai Isra Mi'raj itu benang merahnya seperti apa gitu. Biar nanti teman-teman yang menyimak itu ya sudah mulai oh ya ada gambaran gitu ya. Karena tidak semua kan sudah tahu gitu. Mungkin juga ada teman-teman yang belum begitu paham gitu Ustadz. Nah, kemudian dari Isra Mi'raj itu Ustadz, mungkin pelajaran apa saja Ustadz yang bisa kita petik dari situ Ustadz? Iya, setelah Rasulullah SAW ditinggal dua orang yang sangat dicintainya itu, ini kemudian ada satu peristiwa yang Rasulullah SAW itu 3 hari sebelum di Isra Mi'rajkan itu memang ditemui oleh 3 malaikat ya, salah satunya adalah malaikat Jibril, yang kemudian itu ada, kalau kita dulu waktu kecil dikisahkan dada beliau dibelah itu ya, jadi belah itu dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian hati beliau dicuci di sumur Zam-Zam itu dengan air Zam-Zam sampai bersih ya, kemudian dari situlah kemudian Rasulullah SAW itu di Isra Mi'rajkan ya, dalam peristiwa perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ini panggilan Allah Subhanahu secara langsung yang mengharuskan Rasulullah itu memang harus menghadap Allah langsung di Sidratul Muntaha itu. Tanpa perantara malaikat. Tanpa perantara. Jadi kalau selama beliau menerima wahyu, itu kan selalu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ada perantara dari Allah melalui malaikat baru ke Nabi seperti itu. Kalau ini Allah panggil langsung, walaupun dalam proses perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam ya, itu ditemani.
Dalam setiap ya kalau dalam peristiwa naik ke Sidratul Muntaha itu di setiap langit, ya kan langit itu ada 7 Bertingkat, sab ya, iya. ada tujuh tingkat itu. Itu di setiap langit itu beliau menemui para nabi dan rasul sebelum beliau. Nabi-nabi pendahulu dulu ya. Nabi-nabi, jadi misalnya di langit saat pertama itu beliau ketemu sama Nabi Adam alaihissalam. Ya setiap beliau memasuki langit sab berikutnya selalu Bertemu. para nabi atau penghuni itu menanyakan siapa dia gitu. Dia adalah Muhammad. Apakah dia sudah ditunjuk sebagai nabi dan rasul? Kata malaikat sudah. Maka kemudian assalamualaikum ya Muhammad gitu ya. Dia disambut dengan gembira oleh para nabi dan rasul. Masya Allah. Ya, jadi sampai pada di langit yang ke-6 itu beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya sebagai bapaknya para nabi ya. Kemudian rasa gembiranya Nabi Ibrahim bisa menyambut kehadiran bahasanya anaknya gitu Iya. ya, keturunannya itu. Dan kemudian sampai pada sab yang ke-7 itulah Rasulullah itu ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah dari sini kemudian malaikat Jibril membawanya ke Sidratul Muntaha. Di perjalanan ke Sidratul Muntaha inilah malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya dalam wujud asli malaikat. Kalau selama ini selama menyampaikan wahyu itu Bertemu dengan malaikat Nabi di bumi di seperti itu. bumi itu selalu merubah wujud jadi manusia. Jadi manusia selayaknya manusia yang ada Iya, di bumi kan seperti gitu. itu, Ustaz. Tapi ketika mengantarkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril menampakkan wujud asli dari malaikat itu sendiri. Dan setelah itu ya beliau langsung malaikat Jibril nggak bisa mengikuti, ya hanya sampai pada situ sehingga Rasulullah disuruh untuk naik sendiri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan jarak antara Allah dan Rasulullah itu hanya seperti satu depa, satu depa. Satu hasta. Itu. Cuman memang kan tidak Allah tidak menampakkan wujud asli Allah kan gitu. Nah, sampai artinya begitu dekatnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi ketika Allah memanggil Rasulullah untuk menghadap beliau, Allah itu ya. Nah, kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah untuk bagaimana Rasulullah dan umatnya itu untuk berkomunikasi dengan Allah dengan melalui ibadah sholat itu. Dari situlah proses atau perintah untuk sholat itu Iya, tadi, jadi Ustaz. satu-satunya perintah dari Allah yang langsung disampaikan kepada Rasulullah itu adalah perintah sholat. Untuk perintah-perintah mungkin haji, kemudian yang lain itu melalui malaikat. Nah, dan itu pun ketika pertama kali itu Rasul diperintahkan sholat dalam satu hari itu 50 kali, 50 waktu dalam satu hari. Maka kemudian ketika beliau turun sampai di langit sab ke-7 ketemu sama Nabi Musa alaihissalam, ditanya, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu?" "Saya dan umatku diperintahkan melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari." "Ya Muhammad, kembali engkau menghadap Allah karena umatmu nggak akan mungkin sanggup untuk melaksanakan. Umatku yang secara fisik ya memang umat Nabi Musa dibandingkan dengan umat Rasulullah ini memang jauh lebih kuat. Ya, fisiknya ya lebih besar, lebih kuat begitu. Maka kata Nabi, kembali ya Muhammad, minta keringanan. Maka Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap minta keringanan, maka kemudian Allah berikan sholat dalam satu hari 50 kali. Ya, itu kalau tadi 50 kali itu kalau kita ukuran waktu di dunia ya 24 jam itu berarti ya nggak sampai setengah jam harus sudah sholat lagi. Hampir tidak berjeda. Enggak berjeda gitu. Nah kemudian 10 kali dalam satu hari dalam 24 jam untuk waktu di dunia. Maka ketika turun yang kedua itu Musa pun bertanya, gimana ya Muhammad? Saya diperintahkan untuk sholat sehari 10 kali. Ya Muhammad, kembali lagi kepada Rabb, minta keringanan. Maka Rasulullah itu sampai naik yang ketiga kalinya, baru itulah kemudian Allah memberikan keringanan 5 kali sholat dalam satu hari. Itu pun ketika turun lagi ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih, ya Muhammad, umatmu gak akan sanggup. Masih menyarankan untuk menghadap lagi. Tapi Rasulullah kemudian, ya Musa, sungguh aku malu kepada Rabbku. Sudah 3 kali dan ini sudah diberikan keringanan. Biarlah saya untuk melaksanakan sholat
ya dalam satu hari itu 5 waktu. Dan ini kita bisa menyaksikan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam pada Rasulullah bahwa umatmu nggak akan sanggup, itu hari ini kita bisa menyaksikan tidak setiap orang yang beragama Islam itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mampu melaksanakan dengan Mampu baik. melaksanakan. Ya, artinya ini betul-betul memang perintah sholat ini Khusus, ya ini khusus dan berbeda dengan perintah lain ya ini Ustaz. boleh dikatakan kalau bahasa kita sekarang, Rasul itu sudah melobi ya. Sudah melobi Allah untuk berikan keringanan sampai dari 50 ke 10 sampai 5. 5. Ini umatnya saja juga belum bisa maksimal. melaksanakan ya. Sudah melaksanakan itu belum bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah dengan berjamaah di masjid. Masih banyak saudara-saudara kita itu yang khususnya yang laki-laki ya, itu sholat itu masih banyak di rumah atau apa sholat masih saklung dari waktu Teteran gitu ya, ya, jadi tidak bagaimana awal waktu berjamaah di masjid gitu ya. Nah ini apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ternyata memang ada benar juga gitu ya. Jadi Nabi Musa ketika memberikan masukan itu tadi ya karena bentuk perhatian Nabi Musa terhadap umat-umatnya Nabi Muhammad saat ini gitu tadi ya. Iya, artinya kan Nabi Musa juga bisa memberikan masukan. Secara fisik memang umat Nabi Musa lebih besar, lebih kuat, lebih besar gitu ya. Ya, itu ternyata nggak sanggup untuk melakukan ibadah sebagaimana yang diperintahkan Allah. Apalagi umat Rasul itu yang memang postur tubuhnya yang kecil, secara fisik juga ya nggak kemampuannya berpeluang. pasti juga berbeda dengan yang posturnya lebih besar seperti itu Ustaz. Mungkin selain itu Ustaz, ada lagi yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah ini yang sebenarnya kalau peristiwa Isra Mi'raj itu mungkin kalau sejak dulu kita kecil itu kan sering di kampung-kampung, di suro-suro itu selalu ada tabligh akbar ya, pengajian umum Isra Mi'raj itu. Nah sebenarnya ada hal yang penting dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah karena sholat ini merupakan perintah yang langsung Allah memanggil Rasulullah untuk menghadap Allah itu ya. Maka ini adalah sebenarnya sholat itu persoalan yang sangat penting. Khusus, sangat penting Ustaz. Bagi umat Islam ini, maka kan termasuk salah satu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun. Gitu ya. Bahkan sampai ketika umat Islam perang pun sholat nggak ditinggalkan. Kan sampai ada fikih khusus untuk sholat ketika perang gitu ya. Itu sampai seperti itu. Bahkan ketika sakit pun ya itu kita tetap sholat. Ya. Tetap sholat, kecuali ya 3 golongan yang itu ya, misalnya anak kecil sampai balik ya, orang apa tidur sampai bangun. Nah ini kan diberikan rukhsah keringanan itu, atau orang yang gila sampai sembuh gitu ya, sampai waras itu. Maka persoalan sholat ini sebenarnya menjadi hal yang khusus dalam dunia dakwah dan semestinya memang menjadi perhatian khusus bagi umat muslim. Iya, apalagi kalau kita lihat khususnya di Indonesia, wabil khusus lagi di tanah Jawa ini, masjid itu kan kita nggak kesulitan untuk mencari. Jangankan satu desa, mungkin satu dukuh saja, RT saja punya punya masjid itu ya. 2 masjid itu. Tetapi jamaahnya kan nggak bisa makmur. Walaupun sudah ada beberapa masjid yang menjadi pionir bagaimana memakmurkan masjid. Tetapi ada satu ayat yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar di dalam surah Al-Ankabut 45 itu. Jadi ini kalau kita kupas, sebenarnya kan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Indikator orang itu Islamnya baiknya itu ketika sholatnya juga baik. Kok sampai ada orang Islam sholat tetapi amaliyahnya nggak baik, itu berarti yang dikoreksi sholatnya gitu ya. Karena ini ayat ini ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini ayat. Dan ini nggak mungkin keliru. Allah nggak mungkin salah kan gitu. Ini sudah paten ini. Nah, ini berarti kalau ada orang Islam yang masih berbuat keji dan mungkar, itu berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ya. Maka ini kita ya, apalagi yang di insan mandiri ya, mungkin termasuk sahabat insan mandiri, bukan hanya pada tataran kita di bidang ekonomi syariahnya, tetapi bagaimana memang anggota-anggota insan mandiri yang jumlahnya berapa 17.000 lebih itu, ya memang sholat ini menjadi prioritas. Ya, kalau sholat itu menjadi
prioritas Prioritas, utama, ya, maka insya Allah amaliyah yang lain itu mengikut Ustaz. mengikuti. Kalau sholatnya saja nggak jadi prioritas, ya hubungannya dengan Allah saja nggak Tidak diprioritaskan, dimaksimalkan, apalagi iya. hubungan dengan sama manusia, maka nggak akan diprioritaskan gitu ya. Secara logika sederhana seperti itu ya Ustaz, ya. Sederhananya seperti itu. Dengan Allah saja tidak begitu maksimal, Hmm. kemudian berani meninggalkan, apalagi hanya dengan manusia seperti Iya. itu Ustaz ya. Maka yang sering kita sampaikan pada teman-teman karyawan insan mandiri itu kan dimanapun kondisinya, dalam keadaan apapun, begitu mendengar adzan itu memang ya berhentilah aktivitas, kemudian datangi Sholat ke panggilan adzan masjid itu ya. dimanapun. Mungkin teman-teman marketing yang di Sedang di lapangan, lapangan, di ya luar. sudah begitu waktunya adzan, kalau perlu memang sudah, oh hari ini adzannya jam 11 lebih 52, Persiapan dulu berarti kita. sudah setengah 12 sudah harus nyari masjid, ya istirahat di masjid sebentar gitu ya. Nah, nanti insya Allah lah kalau kita itu apa, karena memang sholat ini menjadi media komunikasi hamba dengan sang Khalik, ya. Jadi kita ini kan berkomunikasi dengan Allah salah satunya melalui sholat, melalui sholat ini. Karena ini kan sholat ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan pada teman-teman karyawan, pada anggota insan mandiri, termasuk sahabat-sahabat Inman Insan ini ya, Mandiri, insan ya. mandiri ini ya. Ini peristiwa Isra Mi'raj itu bukan kita ambil sekedar kisahnya saja, tapi betul-betul bisa mengambil Hikmahnya, hikmah bagaimana perjuangan Rasulullah ketika melobi Allah sampai 3 kali itu ya. Itu sampai beliau malu kepada Allah ya, 5 waktu sholat 50 satu ya. hari ya, itu 50 menjadi 5 50 kali menjadi 5 itu kan sudah termasuk luar biasa itu. Maka kita umatnya tinggal mengikuti. Kita sudah diberikan keringanan sebegitu banyak ya Ustaz. Iya, betul. Dari 50 menjadi 5. Jadi 5 Ya. ini Dan akhirnya menjadi 5. Masa iya sudah diberikan kemudahan sampai dengan 5 kali masih tidak berusaha kita maksimalkan seperti itu ya Ustaz. Jadi karena sholat ini menjadi bagian ibadah terpenting, bahkan ibadah sholat itu nanti akan ditanyakan pertama kali ketika nanti berada di yaumul akhir. Jadi bukan status sosial kita, bukan kita jabatannya apa enggak, tetapi yang sedekahnya juga, bukan zakatnya yang juga. ditanyakan pertama adalah sholat. Bagaimana sholat kita? Itu berangkat dari surah Al-Ankabut 45 itu. Itu kalau orang itu sholatnya baik, ya, perbuatan keji dan mungkar, ya, itu tidak akan dilakukan. Ya perbuatan keji itu seperti berzina, ya, mabuk-mabukan dan sebagainya, itu suatu yang melampaui batas, ya. Melampaui batas itu kan, ya ini bukan hanya terjadi sekarang, ya. Di masa Rasulullah pun kan juga ada orang-orang yang sudah mabuk-mabukan, yang berzina itu juga ada, ya. Tapi melalui dakwah bilhaq oleh Rasulullah itu kan kemudian orang yang mabuk pun kemudian berhenti, orang yang berjudi juga berhenti, orang yang berzina akhirnya juga berhenti. Gitu ya. Ini maka sebenarnya termasuk ya berbagi ya. Kita ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu memang tugas bukan hanya diberikan pada para dai atau ustadz, tetapi setiap muslim itu memiliki tugas untuk menyampaikan ini. Setiap insan wajib untuk menyampaikan apa ilmu yang sudah dimiliki Ustaz. Karena Rasul kan menyampaikan balighani walau ayat, sampaikan dari walaunya satu ayat. Tidak harus melalui mimbar, tidak harus melalui khutbah-khutbah, tapi ya dalam obrolan di angkringan, ya perilakunya ya kan perlu kita sampaikan. Jadi ketika ya misalnya siang hari sedang di angkringan atau di tempat rumah makan atau apa, ya ketika sudah terdengar adzan itu ya bersegera untuk pelaksanaan sholat itu. Oke, kita mengingat sepenting itu untuk kita bisa memaksimalkan sholat itu tadi Ustaz. Mungkin bagaimana tips atau mungkin ya motivasinya untuk kita, ya, khususnya untuk saya sendiri seperti itu Ustaz. Bagaimana motivasinya untuk kita, biar kita itu mungkin yang kita masih sedikit terkadang merasa malas seperti itu, bisa kita semakin meningkatkan kualitas sholat kita seperti itu Ustaz. Iya, jadi segala sesuatu itu memang harus diawali dari ilmu ya. Di al ilmu qabla qaul wa amal.
Jadi ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Maka sebetulnya setiap muslim itu harus mengkaji ilmu din, ya entah itu dengan kajian-kajian di masjid atau bikin kelompok-kelompok kajian atau halaqah-halaqah atau ya tabligh akbar dan sebagainya. Termasuk salah satu di sana adalah bagaimana kita mengkaji urusan sholat. Nah, ketika kita ini apa namanya, biasanya nih orang itu apa yang dilakukan itu kan